Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai perkuliahan hari ini untuk geografi ekonomi dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita ambil beberapa manfaat di dalamnya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai perdagangan internasional. Tetapi sebelum membahas mengenai perdagangan internasional, saya akan mencoba untuk memberikan beberapa poin penting dari fokus kita hari ini, yaitu yang pertama adalah mengenai perdagangan. Perdagangan ini identik dengan jual beli. Ada beberapa poin yang harus ada atau harus dipahami oleh kalian untuk membahas mengenai perdagangan. Ya, tentunya sudah pasti kalian semua sudah memahami ini, tapi mari kita coba untuk list satu persatu apa saja yang diperlukan dalam membahas perdagangan. Yang pertama, kita membutuhkan yang namanya pasar. Pasar adalah tempat untuk melakukan kegiatan jual beli itu sendiri. Terminologi pasar adalah itu, tempat untuk melakukan jual beli. Tetapi untuk saat ini, pasar tidak melulu berupa pasar tradisional atau pasar modern, tetapi pasar ini bisa berubah menjadi suatu kegiatan jual beli yang sekarang sudah berkembang, itu pasar online, jual beli online atau di mall. Oke, tetapi esensinya adalah adanya kegiatan jual beli, tempat untuk melakukan kegiatan jual beli. Yang kedua adalah untuk mulai bicara perdagangan sudah pasti harus ada transaksinya. Transaksi jual beli, ada yang dijual, ada yang membeli, jadi ada transaksinya. Jadi ada perpindahan barang dari produsen ke konsumen. Kemudian yang ketiga adalah barang dan jasa yang diperdagangkan. Oke, jadi bukan sesuatu yang abstrak atau tidak ada atau mengada-ngada. Jadi sudah ada tempatnya, sudah ada transaksinya, ada barang yang diperdagangkan. Nah, yang sudah pasti ada penjual dan pembeli. Inilah yang kita akan bahas berikutnya. Poin-poin ini, 5 poin ini yang akan kita jadikan dasar dalam berdiskusi mengenai perdagangan internasional. Oke, untuk pengertian perdagangan internasional itu sendiri, jadi perdagangan internasional berarti transaksi barang dan jasa. Nah, yang tadi sama ada transaksi barang dan jasa antar negara. Nah, untuk produsen dan konsumen, penjual pembelinya berupa negara melalui ekspor dan impor didasarkan pada keunggulan komparatif yang dimiliki oleh tiap negara. Oke. Jadi barangnya adalah keunggulan tertentu yang dimiliki oleh tiap negara. Kalau dia negara agraris berarti hasil-hasil pertanian yang dijual. Kalau dia negara industri berarti dia akan menjual barang-barang hasil industrinya. Bisa teknologi, bisa kendaraan, dan lain-lain. Oke. Melalui prosesnya yaitu ekspor dan impor. Inilah pengertian dari perdagangan internasional. Yang melakukan adalah negara, antar negara. Itu tadi pengertiannya. Oke. Jadi bagaimana setiap negara yang ada di dunia melakukan kegiatan jual dan beli. Oke, berdasarkan advantage atau kelebihan dalam tanda kutip bisa sumber daya alam atau sumber daya manusia yang mereka miliki. Oke. Mereka jual kemudian dibeli oleh negara lain yang tidak memiliki sumber daya atau teknologi yang dihasilkan oleh negara-negara yang mampu menghasilkan tersebut. Sehingga manfaatnya dari perdagangan internasional adalah menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Oke, yang pertama, menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Efisiensi berarti setiap negara bisa mendapatkan barang yang ia inginkan untuk memenuhi kebutuhan yang ada di dalam negerinya secara cepat dan efisien. Efisien mengapa? Selain waktunya yang cepat dan juga kualitasnya bisa dipilih berdasarkan kondisi keuangan yang dimiliki oleh suatu negara.
Nah, jadi tidak akan membebani keuangan negara karena negara tersebut bisa memilih mau membeli dari negara mana, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang dialami oleh negara tersebut. Selain efisiensi dan juga muncul spesialisasi. Oke, jadi setiap negara karena memiliki kelebihan advantage masing-masing, maka ia akan kemudian setiap negara itu mencari spesialisasi apa yang bisa ia jual dalam kegiatan perdagangan internasional. Bagi contoh Indonesia mungkin saat ini untuk masuk ke perdagangan internasional kita menjual jasa pariwisata. Karena itulah advantage terbesar kita. Dan juga untuk saat ini walaupun sebenarnya bukan sesuatu yang sustainable, kita juga menjadi spesialisasi dalam memberikan bahan baku. Nah, karena kita merupakan negara kepulauan, negara yang memiliki banyak gunung api sehingga kita memiliki sumber daya alam yang melimpah. Nah, jadi salah satu spesialisasi untuk saat ini yang walaupun bukan suatu yang jangka panjang, kita punya spesialisasi sebagai pengekspor bahan baku untuk dunia internasional. Ya, ada untung dan ruginya pastinya dari situ. Tapi dengan adanya spesialisasi, setiap negara mau tidak mau berupaya untuk memahami apa advantage yang dimiliki oleh negaranya. Kemudian kalau sudah tahu apa kelebihan dari negaranya, advantage-nya, maka negara itu berupaya bagaimana kelebihan yang dimiliki oleh negara itu, advantage yang dimiliki oleh negara itu digunakan untuk melakukan kegiatan transaksi antar negara di dunia. Sehingga bisa fokus. Bisa fokus apa yang dimiliki dan kefokusannya itu menjadi suatu yang sustainable, terus menerus, jangka panjang, bukan jangka pendek. Oke. Yang kedua, memungkinkan konsumsi yang lebih luas bagi penduduk. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap kebutuhan yang diinginkan oleh tiap penduduk yang ada di suatu negara bisa terpenuhi, bisa terpenuhi dalam jangka waktu yang cepat, relatif cepat. Tidak menunggu bagaimana kondisi di negara itu menghasilkan barang yang diinginkan atau jasa yang diinginkan, tetapi bisa dipenuhi dari negara lain. Sehingga setiap penduduk yang ada di suatu negara tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memenuhi kebutuhan yang ia inginkan. Nah, contohnya di Indonesia mungkin banyak orang-orang yang kaya ingin mempunyai mobil-mobil mewah, sport car. Di Indonesia belum bisa membuat itu. Nah, kalau menunggu orang Indonesia, menunggu ahli-ahli di Indonesia mampu menghasilkan sport car akan sulit. Karena butuh waktu yang masih agak lama. Bisa agak lama, bisa masih sangat lama. Karena kondisi teknologi di Indonesia dan ahli-ahli Indonesia belum memadai. Sehingga ketika ada keinginan seperti itu, bisa membeli dari negara maju yang sudah menghasilkan barang-barang tersebut. Nah, ini yang kedua, konsumsi yang lebih luas. Sehingga keinginan dari penduduk itu tidak terbatas dalam tanda kutip atau tidak kemudian tidak bisa dipenuhi. Karena bisa dipenuhi dari negara lain untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh negara itu sendiri. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah mendorong semangat berprestasi dan bersaing. Nah, ini yang terjadi saat ini. Indonesia sudah masuk ke perdagangan internasional. Dengan pasar bebas, Indonesia sudah masuk pasar bebas. Ketika Pak Jokowi sudah memasukkan kita, sudah mendorong kita untuk masuk ke perdagangan internasional. Nah, ketika kita sudah masuk ke perdagangan internasional, bukan hanya negara saja yang kemudian harus bersaing, tetapi setiap individu yang di suatu negara pun harus siap untuk bersaing dengan dunia internasional. Karena saingannya bukan lagi teman satu kelas, teman satu kampung, bukan lagi teman satu suku atau satu negara, tetapi persaingan kita saat ini adalah semua orang yang ada di dunia. Sehingga ketika kondisinya seperti ini, karena saingannya sudah sangat luas,
maka kita mau tidak mau harus siap untuk bersaing dan untuk berprestasi. Ya. Karena kita tidak mungkin ditunggu oleh perkembangan zaman, tetapi kita yang harus mengikuti perkembangan zaman. Ini yang ketiga. Jadi ketika masuk ke perdagangan internasional, seluruh individu, negara pun begitu, harus siap untuk bersaing dan berprestasi. Apa keunggulan kita? Kita pakai keunggulan itu untuk bersaing. Apa kekurangan kita? Kita coba perbaiki itu untuk tidak menghambat kegiatan perdagangan kita atau kegiatan jual beli kita di internasional. Yang keempat sudah pasti jadi sumber pemasukan kas negara. Ya. Indonesia saat ini mungkin sumber pemasukan utamanya adalah dari pajak. Ya, tapi dengan adanya perdagangan internasional, itu akan menjadi pemasukan baru untuk kas negara kita. Oke, dengan melakukan kegiatan jual beli. Bisa negara kita yang melakukannya, kegiatan jual beli, atau setiap individu masyarakat yang ada di Indonesia melakukan kegiatan jual beli. Nah, kegiatan jual beli yang dilakukan oleh setiap penduduk yang ada di Indonesia, baik itu perdagangan di lokal ataupun internasional, terutama yang internasional, akan menjadi pemasukan kas negara. Bisa jadi masuk ke dalam devisanya atau masuk ke dalam pajak, penjualan atau pembelian yang kita lakukan. Yang kelima adalah kerjasama dan persahabatan antar negara. Ya. Komplementer. Ketika negara A dia kesulitan bahan baku, negara B punya bahan baku, tetapi tidak punya teknologi, maka ada kerjasama. Negara B memberikan bahan baku, negara A memberikan hasil teknologi yang dihasilkan. Barang jadi yang sudah dihasilkan. Dan juga bisa dengan kerjasama yang semakin intens bisa menghasilkan persahabatan antar negara. Karena hubungannya baik, kerjasama perdagangannya baik, tidak ada masalah, investasi berjalan dengan lancar, maka persahabatan antar negara akan menjadi lebih baik. Yang nantinya akan berdampak pada tidak ada lagi perang-perang di kemudian hari. Inilah manfaat-manfaat dari perdagangan internasional. Untuk faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional, ada dua hal. Yang pertama ada adanya perbedaan antar negara. Nah, ini. Dalam kondisi fisik, sosial ekonomi, iptek, hasil produksi dan harga barang, serta perbedaan produktivitas negara. Ini faktor internal yang ada di setiap negara. Faktor alam tidak bisa memilih. Suatu negara tidak bisa memilih dia ingin menjadi negara yang subur, yang di negara tropis, atau menjadi negara di gurun pasir, ada negara di daerah iklim dingin, tidak bisa memilih. Sehingga apa yang ada di saat ini di suatu negara itu bisa menjadi advantage ataupun menjadi kerugian dari suatu negara. Terutama iklim dan kesuburan tanah. Kalau bagus iklimnya, subur tanahnya, bisa menjadi negara agraris. Yang kedua, kebudayaan dan gaya hidup. Nah, ini perbedaan antar negara. Ketika gaya hidupnya mewah, menjadi konsumtif, nah ini menjadi negara itu menjadi negara konsumtif. Ketika kebutuhan dalam negerinya tidak bisa dipenuhi oleh negaranya, maka butuh negara lain untuk memenuhi itu. Maka terjadi perdagangan internasional. Yang ketiga, iptek sudah pasti. Banyak negara yang sudah subur, tetapi ilmu pengetahuan dan teknologinya rendah. Sehingga mau tidak mau, dia harus menjual bahan mentah, membeli bahan jadi. Karena perbedaan penguasaan iptek. Kemudian yang keempat, hasil produksi sudah jelas. Yang dihasilkan tiap negara pasti beda-beda. Negara di Eropa dan negara di Asia berbeda apa yang dihasilkan. Sumber daya alamnya berbeda, jenis tanaman, tumbuhan, pertaniannya berbeda. Walaupun mungkin negaranya sama-sama negara pertanian, tapi kualitasnya berbeda. Jumlahnya, walaupun sama-sama menghasilkan padi, tapi jumlahnya berbeda tiap negara. Nah, jadi perbedaan-perbedaan ini menyebabkan terjadinya perdagangan antar negara.
Yang kelima, harga. Sama produksinya, sama jenisnya, tetapi harganya berbeda, sehingga terjadi tawar-menawar, sehingga terjadi jual beli antar negara. Karena tiap negara berhak untuk memilih mau membeli dari siapa. Yang terakhir adalah produktivitas. Sama dengan produksi. Berapa cepat suatu negara menghasilkan suatu barang. Seberapa efisien, seberapa efektif produktivitas negara itu. Jika bisa menghasilkan banyak tapi waktunya lama, maka negara tujuan atau negara yang akan membeli akan memilih negara lain yang dapat menghasilkan dalam waktu yang cepat dengan kualitas yang sama. Ini yang pertama, perbedaan antar negara. Oke, ketika perbedaan itu menjadi faktor yang awal, kemudian terjadi faktor yang kedua, yaitu adanya ketergantungan antar negara dalam perekonomian dunia. Oke. Awalnya karena perbedaan, si A menghasilkan padi, si B bisa menghasilkan teknologi, menghasilkan kendaraan. Oke. Kemudian terjadi kerjasama yang menghasilkan padi tadi, beras, kemudian dijual ke negara yang maju, negara maju menghasilkan teknologi, barang-barang industri dan lain-lain diberikan kepada negara berkembang yang menghasilkan bahan baku, menghasilkan beras tadi. Nah, awalnya hanya proses jual beli biasa, tapi lama kelamaan akan terjadi ketergantungan. Negara berkembang butuh teknologi karena rakyatnya menginginkan teknologi dalam waktu yang cepat, teknologi-teknologi terbaru, dan itu belum bisa diberikan atau dihasilkan oleh dalam negeri, oleh negara-negara berkembang itu, sehingga butuh negara-negara maju. Begitu juga sebaliknya, negara maju sudah tidak memiliki lahan atau lahannya sudah tidak bisa ditanami lagi, atau tidak punya lahan untuk ditanami, maka membutuhkan negara-negara berkembang untuk menyuplai kebutuhan pokok mereka. Sehingga terjadi ketergantungan, kebutuhannya semakin bertambah. Kalau ada spesialisasi yang bersifat internasional, ada negara-negara yang khusus untuk wisata, dia punya jasa wisata. Ada negara-negara yang menghasilkan minyak mentah, contohnya di Timur Tengah, spesialisasi menghasilkan minyak mentah, atau menghasilkan teknologi, contohnya Jepang, dan lain-lain. Jadi ada spesialisasi yang bersifat internasional yang sudah diakui oleh internasional bahwa negara itu bisa menghasilkan suatu jenis barang atau menghasilkan suatu bahan pokok dengan kualitas dan kuantitas yang baik. Jadi udah terkenal suatu negara di dunia internasional. Sehingga saling tergantung. Kalau mau beli kendaraan bagus, kendaraan yang awet, bisa beli di Eropa atau bisa beli di Jepang. Kalau di Asia. Kalau mau mendapatkan suatu pariwisata yang indah berupa pariwisata alam, bisa memilih ke misalkan ke Hawaii, atau mungkin ke Asia Tenggara, tidak hanya Indonesia tapi semua negara Asia Tenggara misalnya, dan seterusnya, spesialisasi yang bersifat internasional. Kemudian semakin berkembang kegiatan perusahaan multinasional. Nah, ketika suatu negara sudah masuk ke dalam perdagangan internasional, ketika suatu negara sudah masuk ke, suatu negara sudah masuk ke dalam perdagangan internasional, bukan hanya negara itu saja yang kemudian bersaing dan berkembang di dalam perdagangan itu, tetapi setiap individu dari suatu negara ikut bersaing, ikut berkontribusi dalam perdagangan internasional. Ketika perdagangan itu semakin meluas, maka akan muncul namanya perusahaan-perusahaan multinasional. Perusahaan-perusahaan yang sudah berada di setiap negara yang bukan lagi negara asalnya. Hal ini karena untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan perdagangannya. Bisa lebih mendekatkan kepada konsumen, bisa lebih mendekatkan pada bahan baku. Itu yang terjadi. Atau untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dengan membuka cabang di berbagai tempat atau di negara-negara yang masyarakatnya menjadi konsumen utama dari produk yang dihasilkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor penghambat dari
faktor-faktor penghambat dari perdagangan internasional. Yang pertama adalah tidak amannya suatu negara. Suatu negara yang tidak aman akan mengakibatkan krisis kepercayaan dari negara-negara lain untuk melakukan perdagangan ke negara itu. Ketika negara itu tidak aman, kondisinya tidak kondusif, mengakibatkan negara-negara lain atau para investor khawatir uang atau investasi yang akan mereka kirimkan atau mereka bayarkan untuk suatu barang di suatu negara itu tidak akan menghasilkan keuntungan, atau barang yang sudah dibeli tidak dapat sampai ke negara mereka karena kondisi negara asal yang mereka beli atau mereka melakukan investasi itu tidak aman. Oke, bisa jadi terjadi chaos, terjadi peperangan yang mengakibatkan semua perjanjian perdagangan yang sudah terjadi menjadi tidak berlaku. Oke, karena bisa jadi negara itu bisa jadi nanti hilang atau terjadi perpindahan kekuasaan yang mengakibatkan semua perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh presiden sebelumnya atau penguasa sebelumnya, pemerintah sebelumnya menjadi tidak berlaku. Nah, ini yang pertama, faktor penghambatnya. Yang kedua adalah kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Ketika kebijakan ekonomi internasional pemerintah itu kemudian menghambat atau membatasi kegiatan ekspor dan impor dari suatu negara, hal ini akan berakibat pada jumlah dan juga orang-orang yang mau atau negara atau investor yang mau untuk melakukan kegiatan jual beli ke suatu negara, antar negara itu. Yang pertama misalkan ini pembatasan jumlah impor. Ketika jumlahnya, kuotanya, yang akan dikirimkan ke dalam ataupun ke luar negeri, ekspor atau impornya dibatasi jumlahnya, akan menghambat kegiatan perekonomian dari suatu negara. Karena hanya jumlah tertentu saja yang boleh dijual atau dibeli, baik dari untuk ke luar negeri ataupun dari luar negeri untuk ke dalam suatu negara. Ketika jumlah ini dibatasi, maka para investor atau negara ataupun individu di suatu negara ketika melakukan kegiatan pembelian atau penjualan ke luar negeri akan berpikir dua kali. Apakah mereka dengan menjual atau membeli dengan jumlah yang sedikit itu akan mendapatkan keuntungan dari biaya yang mereka sudah keluarkan. Nah, jika ternyata mereka tidak mendapatkan keuntungan dari itu, maka mereka akan tidak mau untuk melakukan kegiatan perdagangan sampai pembatasan jumlah impor itu dicabut. Nah, kemudian yang kedua adalah pungutan biaya impor atau ekspor yang tinggi. Ini juga menjadi penting. Ketika biaya untuk melakukan impor atau ekspor itu lebih besar daripada keuntungan yang akan didapat, maka para pengusaha, para orang yang melakukan kegiatan ekonomi antar negara ini akan berpikir untuk tidak melakukan itu. Karena mereka hanya akan mendapatkan keuntungan yang sedikit. Bahkan bisa jadi mereka tidak melakukan keuntungan. Karena mereka harus membayar biaya impor dan ekspor untuk mendapatkan barang atau menjual barang yang mereka inginkan. Nah, ini akan menjadi penghambat ketika biaya impor dan ekspor itu sangat tinggi. Sehingga, dan itu juga apabila biaya dan impor ekspor ini tinggi, ini tidak dikurangi, maka barang yang dijual atau dibeli dari luar negeri itu akan memiliki harga jual kembali yang sangat tinggi. Nah, ketika harga jualnya ini menjadi sangat tinggi akan menyebabkan kondisi perekonomian di suatu negara, struktur ekonomi dari suatu negara akan menjadi berubah, akan menjadi chaos. Karena harga menjadi tidak stabil, harga menjadi tidak normal. Nah, ini akan menjadi bahaya untuk kedepannya dari suatu negara. Selanjutnya adalah perizinan yang berbelit. Ketika ekspor dan impor, suatu negara ingin melakukan investasi, ingin melakukan penjualan, ingin melakukan pembelian ke dalam ataupun ke luar negeri, ketika prosedurnya, perizinannya yang berbelit-belit, terlalu rumit, prosedurnya panjang, butuh waktu yang lama untuk mendapatkan izin untuk melakukan impor atau izin melakukan ekspor, ini akan mengakibatkan para usahawan akan berpikir untuk tidak melakukan impor atau ekspor keluar. Walaupun barang yang mereka hasilkan itu memiliki kualitas untuk ekspor. Nah, itu akan menjadi PR bagi pemerintah. Ketika kegiatan ekonomi di dalam negeri itu sendiri berlangsung tidak baik, kemudian membutuhkan kegiatan ekonomi antar negara untuk meningkatkan devisa negara itu pun tidak terjadi, maka akan berdampak pada pendapatan nasional negara. Yang terlanjut adalah tidak stabilnya kurs mata uang asing. Nah,
Ini berkaitan dengan nilai tukar. Kalau skala Indonesia nilai tukar rupiah. Ketika nilai tukar rupiah kita tidak stabil, hari ini 10.000, seminggu depan tiba 15.000, 2 minggu kemudian menjadi 8.000 lagi atau 10.000 lagi. Nah, ini akan menjadi suatu hal yang membuat orang negara-negara lain berpikir 2 kali untuk melakukan investasi ke Indonesia atau melakukan impor atau ekspor barang dari Indonesia. Karena dengan tidak stabilnya nilai mata uang kita dengan mata uang yang ada di negara-negara lain, itu akan mengakibatkan tidak berlakunya prediksi atau perhitungan mengenai biaya dan benefit, cost and benefit, keuntungan dan biaya yang dikeluarkan oleh suatu negara atau suatu perusahaan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Oke, jadi tidak jelas apakah suatu negara ketika melakukan impor atau ekspor itu untung atau rugi, ataukah perusahaan-perusahaan itu akan melakukan impor dan ekspor itu untung atau rugi. Nah, itu tidak jelas. Sehingga ketika tidak jelasan ini mengakibatkan negara-negara itu untuk tidak menghindari suatu negara yang kurs mata uang asingnya tidak stabil. Nah, ini akan menjadi sebuah faktor yang menghambat. Tadi adalah faktor-faktor yang menghambat perdagangan internasional. Nah, apa sih hambatan-hambatannya? Tadi faktor-faktor berapa sih bentuk-bentuk hambatan yang mengakibatkan suatu perdagangan internasional itu menjadi sulit dilakukan atau tidak bisa dilakukan? Yang pertama adalah tarif. Tarif ini berkaitan dengan biaya ekspor dan impor tadi yang sudah sebelumnya saya jelaskan. Ketika tarif lebih tinggi daripada keuntungan yang didapatkan, maka negara itu akan memikirkan apakah akan melakukan perdagangan dengan negara tersebut atau tidak, karena biayanya akan lebih tinggi daripada keuntungan yang akan didapat. Ini tidak hanya terpikirkan oleh negara-negara saja, tapi ketika usahawan akan melakukan ekspor atau impor ke suatu negara, misalkan ke Indonesia, ternyata tarif untuk mengimpor atau mengekspor ke Indonesia itu menjadi lebih mahal. Oke, mengakibatkan mereka untuk menghindari Indonesia, memilih negara lain yang bisa memberikan tarif ekspor atau tarif impor yang lebih murah sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Oke, ini yang pertama. Tarif ini berkaitan dengan kebijakan juga. Jadi ini ada di kebijakan. Yang kedua, kuota. Kuota ini berkaitan dengan jumlah dan jenis barang yang boleh dilakukan ekspor atau impor. Jumlah berkaitan dengan berapa banyak barang yang bisa diekspor dan berapa banyak barang yang bisa diimpor. Ketika jumlahnya semakin sedikit, dibatasi jumlahnya, maka keuntungan yang akan didapatkan oleh negara atau suatu perusahaan akan menjadi lebih sedikit. Apalagi jika itu diperparah dengan tarif ekspor dan impor yang mahal. Nah, begitu juga dengan jenis. Ketika jenis untuk ekspor dan impor itu sudah dibatasi, jenisnya hanya jenis-jenis tertentu, komoditi tertentu, barang-barang tertentu, atau jasa-jasa tertentu yang boleh dilakukan ekspor atau impor, maka hal ini akan berakibat pada banyaknya sektor-sektor perekonomian atau banyaknya barang-barang dari suatu negara yang tidak bisa dijual ke luar negeri, atau ada kebutuhan-kebutuhan dari suatu negara atau setiap individu masyarakat yang ada di suatu negara tidak bisa dipenuhi karena adanya larangan dari jenis-jenis barang tertentu yang tidak boleh dilakukan impor. Ini hambatan yang kedua. Yang ketiga adalah pembatasan ekspor. Ketika menjual barang keluar dari suatu negara itu dibatasi, tentunya hanya sedikit barang tertentu itu saja yang bisa dijual, baik dari jumlah maupun jenisnya. Nah, ketika pembatasan ekspor ini dilakukan, maka bisa berdampak pada kebutuhan yang ada di dunia itu tidak terpenuhi. Oke, ketika kebutuhan di dunia itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi krisis. Harga akan melambung. Oke, harga akan dan juga akan mengakibatkan negara yang awal yang menjadi pemasok utama untuk barang itu menjadi berkurang kredibilitasnya di tingkat internasional. Sehingga ketika pembatasan ekspor dari negara itu dicabut, negara-negara yang ada di luar sudah beralih ke negara lain atau sudah beralih ke komoditi lain. Nah, ini menjadi PR. Ini juga menjadi hambatan. Nah, pembatasan ekspor. Dan ini juga akan, kalau dalam negeri misalnya contoh Indonesia, ketika terjadi pembatasan ekspor, akan menghambat kegiatan perekonomian masyarakat ya. Ketika masyarakat itu awalnya bisa menjual barang yang mereka hasilkan ke luar negeri untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dan tiba-tiba dilakukan pembatasan, hanya jenis-jenis tertentu yang boleh dijual, atau jumlahnya hanya 10 atau 100 atau 1000 jumlah yang boleh dijual, tidak boleh lebih dari itu, akan menghambat perekonomian di dalam negeri.
Kalau produk ekonomi dalam negeri terhambat, maka akan berpengaruh pada perekonomian internasional juga pada akhirnya. Yang keempat adalah pembatasan valuta asing. Hal ini berkaitan dengan mata uang asing apa saja yang bisa digunakan oleh suatu negara untuk melakukan perdagangan internasional. Misalkan Indonesia misalnya hanya mengakui dolar. Ketika Indonesia hanya mengakui dolar, maka hal itu akan berakibat negara-negara di Eropa akan berpikir untuk melakukan perdagangan dengan Indonesia karena mereka menggunakan euro atau pound. Nah, ini akan menjadi PR. Atau dengan Jepang. Nah, yang oleh pakai yen atau Korea dengan yuannya, ketika itu terjadi, itu menjadi mata uang asing yang tidak diakui oleh Indonesia, akan mengakibatkan negara-negara tersebut berpikir untuk tidak melakukan perdagangan internasional dengan Indonesia karena hanya dolar saja yang diakui oleh Indonesia. Jadi ketika valuta asing atau mata uang asing yang diakui atau yang digunakan oleh suatu negara untuk melakukan perdagangan internasional semakin sedikit, akan semakin menghambat jumlah negara yang ada di dunia ini untuk melakukan perdagangan dengan negara kita. Nah, jadi ini juga tentunya berkaitan dengan nilai tukar rupiah. Ketika nilai tukar rupiah kita di atas dari suatu mata uang asing, tentunya mata uang asing itu tidak akan diakui di Indonesia karena nilainya terlalu rendah, nilai tukarnya. Tetapi ketika nilai tukar kita rendah, maka kita mungkin akan memakai mata uang asing itu, contohnya kayak dolar, pound atau euro. Nah, ini akan menjadi penghambat apabila negara Indonesia membatasi jumlah uang asing yang diakui. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Yang sudah pasti, untuk perbedaan ada 6 perbedaan, untuk jangkauannya sudah jelas. Perdagangan dalam negeri hanya bicara satu negara saja. Tapi perdagangan luar negeri menjangkau beberapa negara, minimal 2 negara. Karena disebut juga perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional. Untuk pembayarannya sendiri, kalau di dalam negeri ya satu mata uang, kalau di Indonesia rupiah. Tapi kalau untuk perdagangan internasional, bisa bermacam-macam uang. Minimal ada 2 mata uang yang digunakan. Oke, minimal ada 2. Nah, contohnya dolar dengan euro atau rupiah dengan dolar, atau rupiah dengan ringgit misalkan. Nah, jadi tidak hanya satu jenis mata uang. Untuk distribusinya kalau dalam negeri langsung, sistemnya langsung, jadi dari wilayah A ke langsung wilayah B, misalnya dari Jogja langsung ke Solo. Yang jual Jogja langsung diterima di Solo. Tapi kalau perdagangan luar negeri tidak langsung. Distribusinya tidak langsung, ada proses. Baik proses pengiriman yang tidak langsung dari Amerika langsung ke Indonesia, tetapi misalnya dari Amerika masuk dulu ke Singapura baru ke Indonesia, atau belinya dengan Amerika tapi mengirimnya tidak dari Amerika tapi mengirimnya dari India, mengirimnya dari Vietnam atau dari negara-negara lain yang terdapat perusahaan-perusahaan dari negara Amerika. Distribusinya seperti itu. Kemudian peraturannya kalau dalam negeri aturan dalam satu negara sendiri. Mungkin nanti akan ada aturan-aturan tambahan yang digunakan oleh provinsi atau kabupaten-kabupaten yang ada di dalam negara itu. Sedangkan perdagangan luar negeri sudah pasti karena melibatkan minimal 2 negara, sehingga aturan-aturan yang digunakan ya dari 2 negara itu secara minimal, atau mungkin dari berbagai negara yang terlibat dalam perdagangan itu. Untuk persaingan kalau dalam negeri ya tidak ketat, karena boleh dibilang hanya di dalam negeri saja produsennya yang ada di dalam negeri. Tapi untuk antar negara lebih ketat karena yang bersaing adalah seluruh negara yang ada di dunia. Sehingga ketika bicara masa perdagangan internasional, yang kita hadapi adalah berbagai macam jenis barang atau satu jenis barang yang dihasilkan oleh banyak negara dengan kualitas yang bisa jadi lebih baik dari kita dengan harga jual yang lebih murah. Kita kan jadi PR. Jadi negara kita apabila ini melakukan perdagangan internasional, apakah kita mampu menghasilkan barang dengan kualitas yang baik tetapi kita berani menjualnya dengan harga yang lebih murah. Nah, ini menjadi persaingan yang ketat secara kualitas, kuantitas, dan harga. Untuk biaya pengangkutan ya sudah pasti kalau dalam negeri lebih murah karena hanya di dalam satu negara saja. Tapi jika antar negara sudah lebih mahal pastinya, yang akan berakibat pada harga jual kembali dari suatu barang yang didapatkan dari ekspor atau dari impor dari negara asing.
Selanjutnya adalah teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional digunakan untuk menjelaskan arah serta komposisi perdagangan antar beberapa negara, serta bagaimana efeknya terhadap struktur ekonomi suatu negara. Jadi, teori-teori perdagangan internasional itu digunakan untuk mengetahui mengapa suatu perdagangan internasional itu terjadi, bagaimana prosesnya, apa yang diperdagangkan, mengapa bisa terjadi, dan bagaimana efeknya kemudian terhadap struktur ekonomi suatu negara. Apakah struktur ekonomi menjadi lebih baik? Apakah struktur ekonomi yang menjadi tidak baik? Contohnya menjadi negara yang konsumtif? Atau seperti apa? Nah, ini akan menjadi penjelasan lanjutan ketika mempelajari tentang teori perdagangan internasional. Yang kedua adalah untuk melihat ada atau tidaknya keuntungan dari perdagangan internasional, ataukah malah lebih banyak negatifnya. Nah, keuntungannya mungkin hanya mendapatkan keuntungan secara materi, secara uang, tetapi kerugiannya bisa mengakibatkan struktur ekonomi suatu negara berubah, masyarakatnya menjadi konsumtif, negaranya tidak bisa mandiri, tidak bisa menyalurkan otonomi, tidak bisa swasembada, atau seperti apa. Itulah penjelasan-penjelasan dari teori perdagangan internasional. Teori-teori perdagangan Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu ada teori klasik dan teori modern. Teori klasik ada absolute advantage, comparative advantage, comparative cost. Sedangkan modern ada faktor proporsi, kesamaan harga faktor produksi, permintaan dan penawaran, kurva kemungkinan produksi dan indifference, dan over curve. Nah, ada 10 teori perdagangan internasional, baik yang klasik maupun modern. Nah, silahkan teori-teori ini nanti kalian semua cari keterangannya seperti apa. Oke, baik keterangannya apa sih, penjelasannya seperti apa, kemudian contohnya seperti apa, dan bagaimana teori ini saat ini di kondisi perekonomian saat ini apakah masih bisa digunakan atau tidak digunakan. Nah, itu akan menjadi tugas kalian semua untuk mengerjakan ini. Jadi 10 jenis teori perdagangan internasional ini. Nah, pembagiannya bagaimana? Setiap mahasiswa melihat NIM-nya masing-masing, NIM universitasnya masing-masing, NIM full-nya itu, yang full NIM itu, dilihat digit terakhirnya, angka berapa itu. Jika angka 1 berarti kalian mencari menggunakan tugas untuk teori klasik absolute advantage. Misalkan kalian dapat digit terakhirnya 3 berarti comparative cost untuk teori klasik. Dan apabila kalian ternyata digit terakhir adalah 0, maka kalian mengerjakan tugas mengenai teori modern untuk over curve. Jadi silahkan kalian kerjakan tugas ini sebagai tugas mata kuliah geografi ekonomi. Oke, demikian saja materi kita hari ini mengenai teori perdagangan internasional. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.